Oke, halo semua, gue Novia. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin Andy Murray. Terutama tentang tweetnya beberapa hari lalu. Jadi Andy Murray itu abis kalah dari beberapa pertandingan tenis berentet. Terus ada orang yang ngekritik dia, kayak sambil nanya juga, jadi kapan ya kira-kira Andy Murray akan mengakhiri karir luar biasanya? Terus Andy Murray itu kayak jawab, kurang lebih kayak beberapa orang, atau dia bilang most people would quit and give up in my situation right now. Banyak orang yang ingin selesai, ingin keluar dan menyerah dari situasi gue seperti ini. Tapi I'm not most people and my mind works differently. Tadi gue pakai saya ya. Tapi saya bukan seperti kebanyakan orang dan pikiran saya bekerja dengan berbeda. Saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap berjuang dan terus berusaha untuk menampilkan penampilan yang tahu saya bisa. Gue salut banget sama pendapat Andy Murray yang ini. Karena gue tuh kayak mikir banget kenapa ya orang-orang gampang banget ngomongin misalkan atlet yang tadinya tuh nomor 1. Kayak Andy Murray tuh dulu sempat nomor 1, terus dia juga menang Grand Slam Wimbledon 2 kali, US Open sekali, dia bahkan menang Olympic Games, dapat medali emas 2 kali. Kurang legendaris apa cuy? Terus dengan dia kalah mulu akhir-akhir ini, dengan usia 36 tahun, dengan ada besi di pinggangnya, terus dia harus langsung menyerah gitu. Dia harus dengerin kata-kata netizen, kata-kata orang yang dia gak kenal sebenarnya, dan akhirnya mengakhiri karir tenisnya dia. Gue sih simple ya, apalagi ke netizennya. Kayak siapa lu ngasih tahu Andy Murray? Woi. Aduh. Betul, emang kalau kita menang di tenis akan lebih enak untuk berkarir. Ada hadiah uang dari setiap kemenangan, apalagi kalau dapet piala dan menjuarai turnamen, dan biaya tersebut bisa membiayai latihan dan tetek bengek lainnya. Tapi gue sih nggak habis pikir ya sama orang-orang yang kayak bilang, udah lu bilang langsung lagi mention ke Andy Murray di Twitter kayak, apakah ini saatnya Andy Murray harus berhenti dari karir tenisnya? Wah gila. Itu sebenarnya menurut gue juga secara nggak langsung kayak mengerdilkan kecintaan Andy Murray pada olahraga ini. Ya kan dia yang main. Dia yang tahu perasaan ketika dia saat dia bermain. Dan pengalaman juga udah berpuluh-puluh tahun. Emang betul, di awal tahun ini performa Andy Murray memang terlihat kurang oke. Karena dia kalahnya beruntun seperti yang udah gue bilang tadi. Tapi apakah netizen, apakah gue, apakah kita orang-orang biasa yang cuma bisa nonton berhak ngomong kayak gitu? Ya sebenarnya berhak-berhak aja sih, karena setiap orang punya hak untuk berbicara. Tapi apakah etis untuk mention hal tersebut ke pemainnya? Menurut gue nggak sama sekali. Aduh. Apalagi baru-baru ini ada pemain India, Rohan Bopanna, spesialis ganda, di usianya yang ke-44, dia itu bisa mendapatkan posisi nomor 1 di ganda putra sedunia. Jadi kan ada peringkatnya tuh, peringkat pemain, dan dia nomor 1. Apakah sebelumnya dia rutin juara? Ya emang dia dapat piala beberapa kali, tapi dia bukan seseorang yang nomor 1. Dia baru dapat nomor 1 ini ya di usianya dia yang baru 43 tahun ini. Bukan baru, di usia dia yang sekarang sudah 43 tahun. Jadi kita gak akan pernah tahu
dedikasi orang pada hal yang dia suka. Kita nggak akan pernah tahu kemampuan apa yang dia bisa torehkan pada hal yang dia benar-benar bisa lakukan dan mau lakukan dan suka lakukan. Apalagi tenis itu olahraga individu. Emang ganda ada berdua ya, cuma kebanyakan ya tenis tuh umumnya sendiri. Stres di lapangan sendiri, terus bingung di lapangan sendiri, strategi di lapangan juga sendiri. Ya emang kadang beberapa pemain minta kode ke pelatihnya atau mungkin visionya atau timnya ke box kayak, gue harus ngapain ini? Emang bisa kadang gitu, tapi pada umumnya sendiri. Yang bisa lo andalkan adalah diri sendiri. Menurut gue mental Andy Murray itu udah kuat banget sih untuk nimpalin hal tersebut, dan dia jawab dengan jawaban yang sangat sangat kuat. Dan dia juga mengakui kok kalau emang performanya lagi nggak dalam situasi baik, dan itu oke-oke aja. Namanya bertanding pasti ada menang dan juga kalah. Terus ngapain kita yang sewot ngurusin karir orang? Emang lu mau karirnya diatur-atur? Kayak, kayaknya lu udah gak becus nih kerjanya. Mendingan lu keluar aja deh. Lu siapa yang ngomong kayak gitu? Gila gak? Gila sih kata gue. Dan gue sangat salut sekali lagi sama Andy Murray akan kegigihannya. Dan gue juga teringat pada beberapa pemain tenis profesional yang gak segan untuk bermain di turnamen level rendah untuk mendapatkan kembali pengalaman bermain, untuk mendapatkan kembali mentalitas bertanding di level elit. Karena ya top 200 aja susah gitu loh hidupnya. Dan tentu yang mau jadi pemain tenis tuh nggak sedikit. Legenda emang jago. Nih kayak Andy Murray ini jago. Tapi kan pemain baru akan selalu ada. Jadi persaingannya begitu seram. Ya di olahraga apapun sih sebenarnya serem. Cuma tenis kan individu ya. Dan gue juga cukup ngikutin tenis. Jadi gue ngomongin dari sisi tenis. Terus udah tahu susah ya karir di tenis. Terus ada aja gitu orang yang ngomong seenaknya, yang cuma bisa menilai dari layar kaca. Entah layar kaca atau layar HP, layar apapun lah. Gak pernah benar-benar tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dan secara gak langsung gue jadi kayak selalu teringat kembali pada gak sedikit kelakuan netizen yang benar-benar banyak asbun. Emang gampang sekarang untuk memberi komentar terus kita taruh publik, dan kemungkinan publik merespons tuh sekarang lebih besar dengan kemudahan sosial media untuk ngepost dan untuk merespons. Tapi apakah kita menggunakan kemudahan itu untuk tidak berpikir? Apakah kita menggunakan kemudahan itu untuk langsung mengutarakan pendapat kita tanpa berpikir lebih lanjut tentang dampak yang mungkin bisa terjadi dari cuitan kita? Apalagi kalau mention orangnya langsung. Ini jadi evaluasi buat gue juga sih, karena gue di sosmed pribadi itu emang suka bercanda gitu loh untuk upload story-nya. Teman-teman yang ada di Instagram gue juga tahu gue juga suka ngawur. Tapi gue hampir selalu, kadang gue hilaf juga, tapi hampir selalu berpikir, ini kira-kira ofensif gak ya? Kira-kira bakal ribut gak ya? Kira-kira aman gak ya? Karena, woi, jejak digital tuh serem. Ada aja yang nge-save lu nge-tweet apa. Ada aja yang nge-save lu nge-post apa. Jadi hati-hatilah bro. Oke? Dan menurut gue itu aja video kali ini tentang Andy Murray, tentang kegigihannya dalam dunia tenis, dan tentang bagaimana netizen cuma bisa ngomong. Maksud gue gini loh, kalau kritik it's okay, tapi kalau kayak
mempertanyakan apakah karir seorang pemain tenis langsung ke pemain tenisnya itu apakah pemain tenisnya akan selesai atau enggak di tahun ini, itu menurut gue nggak etis banget. Kalaupun mau ngomong kayak gitu, nggak usah lah mention. Tahu diri lah, oke? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!